Selamat pagi jemaat yang dikasih Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semua dimanapun jemaat Tuhan berada. Saya mengajak kita semua untuk sama-sama berdoa, menyerahkan ibadah kita ini ke dalam tangan Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami sungguh bersyukur untuk kasih dan kebaikan Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang sempurna atas kehidupan kami. Dan pada saat ini kami mau beribadah bagi nama Tuhan. Biar kiranya Tuhan yang memberkati setiap kami, menaungi setiap kami dimanapun kami berada pada saat ini. Engkau berkuasa atas setiap kami. Kami menyerahkan ibadah kami ini ke dalam tangan Tuhan dari awal sampai akhirnya. Biarlah kiranya nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan, dan semua jemaat Tuhan diberkati. Terima kasih Bapa di sorga, kami menyerahkan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan.
Kami umat tebusan-Mu datang ke hadapan-Mu Tuhan, bersyukur kepadamu, menyanyikan pujian bagi Allah kami yang mulia. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus. Kami umat-Mu datang ke hadapan-Mu, memuji Engkau, meninggikan nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami umat-Mu memuji nama-Mu, mengagungkan Allah yang mulia. Terpujilah Engkau, terpujilah Engkau Yesus. Jadikan kami indah, jadikan kami indah, oh Yesus, untuk senangkan hati-Mu. Haleluya. Terpujilah Engkau Yesus. Haleluya. Segala pujian hanya bagi-Mu, segala pujian hanya bagi-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk penebusan yang Kau beri. Kau jadikan kami indah untuk menyenangkan hati-Mu. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan kami indah agar selalu menyenangkan hati-Mu. Berikanlah kami ketaatan dan kesetiaan
agar kami menyenangkan hati. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyerahkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini, kuduskan hingga tulus selalu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyerahkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Ajar kami untuk selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk selalu memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih untuk kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kemuliaan Tuhan yang Kau curahkan dalam kehidupan kami. Dan saat ini juga kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mau duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mau merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Engkau mengajar kami melalui hamba-Mu. Engkau mendidik kami melalui hamba-Mu. Untuk kami
boleh diajar dengan kebenaran firman Tuhan. Dan tolonglah kami untuk kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Ini bukan hanya menjadi sekedar pengetahuan yang kami miliki, tapi menjadi suatu kuasa yang mengubahkan setiap kami dan mampukan kami untuk hidup kudus di hadapan-Mu setiap hari. Terima kasih Bapa di sorga, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu, berbicara Engkau melalui hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom, puji Tuhan, hari ini kita memasuki satu tema tentang buah roh dan tema yang terakhir, yakni pengendalian diri. Begitu banyak kejadian yang bisa merugikan banyak orang karena satu hal, gak bisa mengendalikan diri. Ada kemarahan-kemarahan yang harusnya gak perlu terjadi. Karena cuma satu hal, gak bisa mengendalikan diri. Ketika kita di jalan, harusnya bisa lebih sabar. Ketika kita ada di mana, harusnya kita bisa lebih baik. Ada keputusan-keputusan yang harusnya bisa kita ambil dengan lebih baik kalau kita bisa mengendalikan diri. Apa sih pengendalian diri? Pengendalian diri adalah mengubah keinginan untuk menyenangkan diri sendiri menjadi keinginan untuk menyenangkan akan hatinya Allah. Ingat, pengendalian diri adalah mengubah keinginan diri sendiri untuk menyenangkan diri sendiri menjadi keinginan untuk menyenangkan hatinya Allah. Ada hal-hal yang sebenarnya bisa nyenengin kita secara daging, maksud saya. Misalkan gini, kita balas dendam pada orang yang pernah nyakitin kita. Kita balas dendam pada orang yang pernah menipu kita. Kita balas dendam, rasanya daging kita puas. Tapi pertanyaannya, apakah Allah disenangkan? Pertanyaannya, apakah Allah disenangkan atas hal itu semua? Atas pembalasan dendam kita itu. Dengar baik, sekali lagi, pengendalian diri adalah keinginan untuk menyenangkan hati diri sendiri menjadi keinginan untuk menyenangkan hatinya Allah. Alkitab bicara lengkap sekali tentang pengendalian diri. Bahkan dari awal perjanjian lama sampai akhir perjanjian baru, ada begitu banyak kisah-kisah tentang pengendalian diri. Dan Alkitab mencatat kejatuhan pertama manusia di dalam dosa di Taman Eden itu terjadi karena gak bisa mengendalikan diri. Kejatuhan Adam dan Hawa bukan karena apa-apa, tapi karena gak bisa mengendalikan dirinya. Perintah Allah sudah jelas, jangan makan buah yang dilarang itu. Tapi ada keinginan diri sendiri untuk menikmatinya. Dan akhirnya jatuh dalam dosa. Alkitab juga mencatat tentang Musa yang begitu marahnya kepada Tuhan. Akhirnya gak bisa memasuki tanah Kanaan, tanah perjanjian. Ingat, ada hal-hal yang harusnya kita bisa raih. Harusnya ada hal-hal yang bisa kita dapatkan sesuai dengan janjinya Tuhan. Tapi gagal kita dapatkan. Alasannya cuma karena satu. Karena gak bisa mengendalikan diri. Apa yang Alkitab katakan tentang pengendalian diri? Amsal pasal yang ke-16 ayat 32 berkata seperti ini. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Ingat, itu orang yang sabar dan orang yang menguasai dirinya. Tapi Amsal 25 ayat 28 berkata sebaliknya. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Zaman dulu di Israel setiap kota ada temboknya. Dikelilingi oleh tembok-temboknya. Supaya apa? Supaya orang musuh-musuh gak bisa menyerang. Supaya lawan gak bisa menyerang secara langsung. Kalau temboknya sudah roboh, lawan bisa nyerang. Kalau tembok pengendalian kita sudah roboh, ada banyak hal-hal buruk yang akan terjadi dalam hidup kita. Iri, dendam, dan lain sebagainya bisa terjadi. Karena apa? Karena gak bisa mengendalikan diri. Karena temboknya sudah roboh. Hari ini kita akan belajar. Ada 4 hal tentang pengendalian diri. Hari ini kita belajar 4 hal tentang pengendalian diri. Yang pertama, pengendalian diri berarti matikan yang namanya daging. Matius pasal 26 ayat 41 bicara begini. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Daging kita daging yang lemah. Kadang-kadang kita pengen nikmati yang indah-indah, yang enak-enak, yang senang-senang.
Tapi saya mau bilang begini, dalam semuanya itu kita harus berhadapan dengan yang namanya hukumnya Allah. Mari belajar kendalikan diri. Karena kenapa? Dalam pengendalian diri ada yang namanya upah. Ada yang namanya rencana Allah akan tergenapi dalam hidupnya kita. Kehamilan di luar pernikahan gak bisa ditukar dengan yang namanya keluarga ilahi yang akan membangkitkan generasi ilahi yang takut akan Tuhan serta diberkati Tuhan. Kenapa bisa terjadi kehamilan di luar nikah? Karena cuma satu, gak bisa mengendalikan diri. Kenapa bisa ribut antar begitu banyak orang? Karena cuma satu, gak bisa mengendalikan yang namanya mulut. Kadang-kala kita pengen ngutukin orang yang bersalah sama kita. Daging kita rasanya terpuaskan. Tapi ingat, Tuhan disenangkan atau enggak? Pertanyaannya adalah apakah Tuhan disenangkan atau tidak atas apa yang kita lakukan? Korupsi demi keuntungan pribadi. Rasanya orang akan berpikir gini, biasa aja tuh. Orang bisa melakukan dan saya juga bisa lakukan. Biasa aja. Tapi dengar baik, yang namanya korupsi tidak pernah sebanding dengan nama baik. Nggak sebanding dengan upah yang akan kita terima. Orang yang namanya baik, orang yang dapat dipercaya akan mendapat banyak berkat. Amsal katakan seperti itu. Dan ada begitu banyak yang bisa saya katakan seperti ini. Contohnya, apakah jadi suami atau istri yang jujur itu adalah sebuah impian? Harusnya enggak. Apakah jadi suami atau istri yang jadi teladan adalah sebuah angan-angan? Harusnya enggak. Harusnya kita bisa jadi suami atau jadi istri yang takut akan Tuhan. Masalahnya adalah apakah kita punya roh pengendalian diri. Untuk yang jadi karyawan yang berintegritas seharusnya bukan hal yang sulit. Tapi masalahnya adalah mau gak matiin keinginan daging. Pak, Bu, hari ini kita bicara tentang pengendalian diri. Pengendalian diri yang pertama adalah mari kita matikan daging kita. Dosa itu memang nikmat, tapi ujungnya bawa kehancuran. Dosa itu rasanya memang manis. Bahkan Amsal katakan buah hasil curian manis rasanya. Tapi akibatnya membawa kehancuran. Bagaimana kita bisa merangkai masa depan yang baik? Bagaimana kita bisa merangkai keluarga yang baik? Bagaimana kita bisa merangkai pelayanan yang baik? Bagaimana kita bisa menjaga keuangan yang Tuhan percayakan dengan baik? Jawabannya adalah kendalikan itu semua dengan mereformasi diri dulu. Diri sendiri dulu. Jadilah orang yang dapat mengendalikan diri. Ada banyak orang jatuh dalam yang namanya dosa keuangan. Pakai kartu kredit sepuas-puasnya. Saya pernah ngalamin dan saya pernah jatuh. 20 tahun yang lalu saya bertobat tentang hal ini. Dan sampai hari ini saya tidak mau pakai kartu kredit. Bukan gak baik, tapi saya tidak bisa mengendalikan diri saat itu. Saya mereformasi diri saya. Akhirnya saat ini ketika mau beli apa harus nyimpen duit dulu. Harus kumpulin duit dulu tanpa kartu kredit. Dan hasilnya lebih manis. Walaupun lebih lama kadang dapatnya barangnya. Tapi saya mau bilang begini, ayo bagaimana kita bisa jadi orang yang bisa dipercaya? Ciri pertamanya adalah bisa mengendalikan diri. Bagaimana kita tentang hal pengendalian diri ini? Yang pertama adalah mulailah matikan daging kita. Matikan keinginan-keinginan daging. Keinginan-keinginan yang bertentangan dengan keinginan roh. Keinginan-keinginan yang hanya memuaskan hawa nafsu kita. Jangan pernah jual masa depan yang penuh damai sejahtera. Seperti yang Allah janjikan dengan kenikmatan daging sesaat. Pak, Bu, hari ini saya mau bicara begini. Terlalu banyak kadangkala tawaran-tawaran yang dunia tawarkan buat kita untuk keinginan daging kita. Agar keinginan daging kita terpuaskan. Tapi masalahnya adalah apakah kita nyenengin Tuhan atau enggak? Apakah kita nyenengin Tuhan atau nyenengin daging kita? Pilihan ada di tangan kita. Tapi hari ini saya mau bicara yang pertama adalah mari matikan keinginan daging. Rasanya pengen marah, sudah gak tertahankan lagi. Mari matikan keinginan daging dulu. Stop marah dan tinggalkan panas hati. Firman Tuhan katakan seperti itu.
Matikan yang namanya keinginan yang tidak berkenan di hadapannya Tuhan. Salah satu kali ada satu orang namanya Peter Daniels. Peter Daniels itu sekarang tercatat sebagai salah satu orang terkaya di Australia. Waktu dia sekolah dulu, seorang guru pernah bilang gini sama Peter Daniels. Dia bilang, Peter Daniels, kamu ini pasti jadi orang yang gak berguna. Karena keluargamu juga hancur. Keluarga besarmu pun hancur. Kamu punya papa 2, punya mama 3. Kok bisa punya mama 3? Iya, mamanya nikah lagi dan nikah lagi. Jadi papanya nikah lagi dan nikah lagi. Sedangkan mamanya nikah lagi. Jadi dia punya mama 3, punya papa 2. Keluarganya jatuh dalam dosa seks, jatuh dalam dosa pencurian, dosa banyak keluar masuk penjara. Keluarganya sudah begitu bobroknya. Sampai ingat guru tadi bilang begini, nama gurunya tuh Miss Philip. Miss Philip bilang begini, Peter Daniels, kamu tuh pasti jadi orang yang kacau hidupmu nanti. Pulang dari sekolah, Peter Daniels bilang begini, saya gak mau hidup seperti apa kata Miss Phillips. Saya pasti jadi orang yang berhasil, saya pasti jadi orang yang berguna, saya pasti jadi orang yang kaya, saya pasti jadi orang yang sukses, saya pasti jadi orang yang berhasil. Dan sejarah mencatat, Peter Daniels sebagai salah satu orang kaya yang ada di Australia. Kenapa? Hidupnya berubah. Ketika apa? Ketika dia dengar satu khotbah dari pendeta Billy Graham. Dia dengerin pendeta khotbah Billy Graham dan dia berubah hidupnya. Dia nggak hidup apa kata Miss Philip, tapi dia hidup apa kata Tuhan. Dia pengen, rasanya satu kali sudah nggak punya uang, rasanya pengen mencuri. Tapi dia rubah rasa ingin mencuri dengan dia berdoa supaya dapat mujizat bisa makan. Dan itu terjadi. Dia bisa makan dari hasil doa dia. Akhirnya dia menulis satu buku. Bukunya judulnya gini, Miss Philip, you were wrong. Miss Philip, kamu itu salah. Dia menulis gini, Miss Philip, kamu itu salah. Kamu merencanakan yang buruk buat saya. Tapi saya punya Allah yang merencanakan masa depan yang gilang gemilang. Masalah utamanya adalah bukan karena Peter Daniels itu pinter, bukan. Tapi Peter Daniels mematikan keinginan daging dia. Keinginan-keinginan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Menjadi keinginan-keinginan yang berkenan di hadapannya Tuhan. Yang pertama, tentang hal pengendalian diri. Yang pertama adalah matikan kedagingan kita. Ingat, daging gak berkenan di hadapannya Tuhan. Tapi orang yang hidup dalam roh, itu yang berkenan di hadapannya Tuhan. Orang yang hidup jalan dalam kebenarannya Allah, itu yang berkenan di hadapannya Tuhan. Hal kedua tentang pengendalian diri. Ingat bahwa kita ini suratan terbuka di hadapan semua orang. Dunia kadang menuntut kita untuk hidup dalam benar. Dunia kadang menuntut kita hidup dalam integritas yang di atas rata-rata. Saya sudah bertahun-tahun jadi seorang HRD di beberapa perusahaan. Dan saya seringkali mendengar satu pernyataan yang seperti ini. Pak, padahal Kristen loh Pak. Tapi kok bisa ya mencuri? Pak, padahal Kristen loh Pak. Tapi kok bisa ya kelariin anak orang? Pak, padahal Kristen loh Pak. Tapi kok bisa ya selingkuh? Kata-kata padahal Kristen itu kadang-kala jadi pertanyaan besar buat saya. Emangnya kalau Kristen gak boleh berbuat dosa? Bukan soal boleh atau tidak boleh. Tapi orang menuntut kita itu untuk hidup dalam kebenaran. Memang kita tidak boleh berbuat dosa. Karena apa? Karena Allah sudah menebus kita dan kita harus hidup dalam kebenaran. Kadang-kala orang dunia menuntut kita untuk hidup dalam kebenaran. Karena apa? Karena mereka tahu Allah kita Allah yang berintegritas. Hubungan hancur, kekecewaan, kepahitan terjadi. Cuma karena satu hal, karena kita gak bisa ngendaliin diri. Ingat Pak, ingat Bu, ingat saudara semuanya, kita ini adalah suratan terbuka. Orang bisa lihat kita, orang bisa baca kita sepuas-puasnya. Masalahnya adalah apakah kita memiliki karakter yang unggul di hadapannya Tuhan. Gereja Bethel Tabernacle City Blessing Church hampir setahun penuh, selama 9 bulan ini mengambil tema tentang buah roh.
Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23 mengatakan bahwa buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan ditutup dengan penguasaan diri. Dengar baik, dengar baik. 8 buah roh pertama tidak akan bisa dilakukan oleh orang yang tidak bisa mengendalikan diri. Atau dengan kata lain, yang namanya kasih, yang namanya sukacita, yang namanya damai sejahtera, yang namanya kesabaran, yang namanya kemurahan, yang namanya kebaikan, yang namanya kesetiaan, yang namanya kelemah lembutan, hanya bisa dilakukan oleh orang yang dapat menguasai diri. Nggak mungkin kita bisa bersabar, tapi kita nggak punya roh pengendalian diri. Nggak mungkin kita bisa punya kasih yang luar biasa kalau kita nggak punya pengendalian diri. Nggak mungkin kita jadi orang yang lemah lembut sementara kita seperti kuda yang seperti lepas, tidak dapat dikendalikan. Kalau marah luar biasa, ingat 8 buah roh pertama hanya bisa dilakukan oleh orang yang dapat mengendalikan diri. Dan hari ini kita akan tutup tema ini, bulan ini kita akan tutup dengan pengendalian diri. Biarlah pengendalian diri dapat dirasakan oleh semua orang yang ada di sekitar kita. Biarlah pengendalian diri boleh termanifestasi bagi begitu banyak orang. Orang boleh merasakan yang namanya pengendalian diri dari kita. Pak, kita sudah belajar 8 buah roh pertama. Tapi mari kita tutup dengan ini semua. Biar semakin disempurnakan pengiringan kita kepada Tuhan. Biar kita semakin dewasa lagi dalam kerohanian kita. Biar kita boleh menjadi teladan dalam hal bukan cuma kasih, tapi juga sampai ke pengendalian diri. Bukan hanya bisa sabar, bukan cuma bisa yang namanya setia, bukan cuma namanya kebaikan yang dirasakan oleh orang, tapi kita juga bisa jadi orang yang mengendalikan diri. Hari ini kita belajar tentang ini. Ingat, sebagai orang percaya kita harus dapat mengendalikan diri. Ada 3 aspek kekristenan. Yang pertama panggilan, yang kedua pengenalan akan Tuhan, yang ketiga karakter. Dan saya bilang begini, kenal akan Tuhan, dipanggil oleh Tuhan dengan cara yang ajaib, itu bagus. Bisa kenal firman Tuhan, bisa hidup dekat sama Tuhan, itu bagus. Tapi bisa punya karakter yang bagus, itu jauh lebih dari semuanya. Bisa punya karakter yang manis di hadapan Tuhan, bisa mengendalikan diri, bisa jadi berkat, bisa jadi teladan, itu utama juga. Itulah yang terbaik. Yang kedua, mari kita bisa jadi orang yang mengendalikan diri. Hal ketiga dalam pengendalian diri, mari kita buka dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang kelima. Firman Tuhan katakan seperti ini, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Ayat ini dibuka dengan gini, kuasailah dirimu dalam segala hal. Artinya kita harus menguasai diri kita dalam segala hal. Poin ketiga yang saya mau katakan tentang hal pengendalian diri. Jadilah tuan atas emosi kita. Bapak Ibu semuanya pasti tahu yang namanya tokoh Hulk. Gitu. Ada satu tokoh dalam dunia kartun namanya Hulk. Hulk itu orang yang biasa-biasa aja. Tapi ketika dia marah, semuanya ada di sekitar dia hancur. Pak, Bu, saudara sekalian, saya mau bilang begini. Kadang-kala ketika kita marah, jangan-jangan kita sedang menghancurkan yang namanya hubungan. Jangan-jangan kita sedang menghancurkan yang namanya kepercayaan. Jangan-jangan kita sedang menghancurkan yang namanya keteladanan. Jangan-jangan kita sedang menghancurkan yang namanya kasih. Yang selama kita sedang bangun. Jangan-jangan kita selama ini seperti Hulk. Kalau sudah marah gak terkendali. Mengerikan sekali. Bagian ketiga yang saya mau sampaikan adalah, jadilah tuan atas emosi kita. Jadilah tuan atas emosi kita. Ingat, emosi kita harus kita kuasai. Emosi kita gak boleh dikuasai oleh orang lain. Emosi kita gak boleh tergantung oleh panas, oleh hujan, oleh lampu mati atau lampu nyala.
Mau suasana kering, mau suasana kemarau, nggak ngaruh harusnya. Karena apa? Karena dari dalam ini kita yang mengendalikan emosi kita. Kita yang mengendalikan karakter kita. Kita yang mengendalikan segala ucapan-ucapan kita. Supaya tidak keluar yang serampangan. Supaya tidak keluar yang gak berkenan di depannya Tuhan. Bagaimana caranya? Supaya kita bisa jadi Tuhan atas emosi kita. Raja Daud bilang begini. Hanya ketika kita ada dalam hadiratnya. Mazmur 62 ayat 5-9 bilang begini. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Daripadanya lah harapanku. Hanya Dia gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku. Tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu. Hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Kapan atau bagaimana caranya kita bisa dapatin hati yang tenang? Ketika kita ada dalam hadiratnya. Bahkan ada pujian yang mengatakan, di hadiratmu aku tenang. Di hadiratmu ku rasa bebas. Ingat, cuma ada di hadirat Tuhan aja kita bisa tenang. Ketika ada hal-hal yang rasanya bakal menguras emosi kita. Mari kita belajar untuk ada dalam hadirat Tuhan. Belajar untuk tunduk, belajar untuk ingat bahwa kita bisa tenang. Kita bisa kendalikan emosi kita ketika kita ada dalam hadiratnya Tuhan. John C. Maxwell dalam sebuah buku yang berjudul No Limits. Berbicara tentang kapasitas emosional. Kapasitas emosional adalah kemampuan menangani kesulitan, kegagalan, kritik, perubahan dan tekanan dengan cara yang benar. Ketika ngalamin hal-hal yang sulit, kadang-kala karakter kita keluar tuh baru tuh. Ketika ngalamin hal-hal tentang kegagalan, baru deh tuh karakter kita keluar. Ketika kita ngadepin kritik, sudah melayani dikritik, sudah memberi dikritik, sudah lakukan yang baik dikritik. Kadang-kala emosi kita disitulah mulai dibentuk. Tapi mari jadi orang yang dapat menguasai emosi. Mari kita jadi orang yang bisa menguasai diri. Amin. Tekanan boleh ada, tapi mari kita kuasai dengan cara yang benar. Tekanan pasti ada, tapi mari kita kondisikan dengan cara yang benar. Okmandino, seorang penulis buku The Great Secret of the World mengatakan, jika aku merasa tertekan, aku akan bernyanyi. Jika aku merasa sedih, aku akan tertawa. Jika aku merasa sakit, aku akan menggandakan kerjaku. Jika aku merasa takut, aku akan menerjang ke depan. Jika aku merasa rendah diri, aku akan memakai baju baru. Jika aku merasa ragu, aku akan meninggikan suaraku. Jika aku merasa miskin, aku akan memikirkan kekayaan yang akan datang. Jika aku merasa tidak kompeten, aku akan memikirkan kekayaan yang akan datang. Jika aku merasa tidak berarti, aku akan mengingat tujuan hidupku. Dan di akhir dari kata-kata Okmandino, dia bilang begini, hari ini aku akan jadi tuan atas emosiku. Saudara, mari kita jadi tuan atas emosi kita. Bukan karena keadaan, bukan karena siapa, bukan karena apa, tapi kita harus kuasai emosi kita. Kita harus kendalikan emosi kita. Ingat, kita dipanggil bukan untuk menguasai dunia, kita dipanggil bukan untuk menguasai ekonomi dunia, kita dipanggil bukan untuk mengatasi COVID yang sedang berlangsung, masih berlangsung sampai sekarang, tapi kita dipanggil Tuhan untuk mengendalikan diri kita sendiri, untuk menguasai diri kita sendiri, mengendalikan dari hal-hal yang kecil diri kita sendiri. Yang keempat, hal keempat tentang pengendalian diri, berani berkata cukup. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 berkata begini, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia dalam keruntuhan dan kebinasaan. Mereka yang ingin kaya jatuh dalam pencobaan. Karena apa? Karena gak bisa berkata cukup.
nggak bisa berkata cukup. Pengennya hawa nafsunya dilontarkan, dikeluarkan. Pengen semuanya jadi milik dia. Saudara ingat, makan terlalu banyak. Itu juga bagian dari hal yang Tuhan gak suka. Bukan soal makannya, tapi keserakahannya. Bahkan kitab Amsal bilang begini, taruh pisau di leher kalau besar nafsu makanmu. Bukan soal makannya, tapi soal serakahnya. Bahkan ada orang-orang yang sakit bulimia. Ketika dia sudah kenyang, dia tetap makan. Tapi dikeluarin dulu yang ada dalam mulut. Ini benar-benar gak berkenan di hadapan Tuhan. Ada banyak orang-orang yang jatuh dalam dosa yang namanya dosa keserakahan. Alkitab mencatat ada yang namanya Gehasi. Bujang dari seorang nabi besar namanya Elisa. Karena keserakahannya, dia kejar orang yang sakit kusta. Dia bilang bahwa Elisa yang minta bayaran setelah orang sakit kusta itu sembuh. Padahal Elisa gak minta apa-apa. Ini hanya bisa-bisanya Gehasi supaya dapat keuntungan. Yang terjadi apa? Malah dia dapat sakit kusta itu. Kustanya jadi milik Gehasi. Cuma karena apa? Karena serakah. Karena gak bisa kendalikan diri. Karena apa? Karena cuma pengen dapat keuntungan yang gak berkenan di hadapannya Tuhan. Ada juga Anania Safira. Menjual tanah dan bersaksi palsu. Padahal sudah dikatakan kalaupun kamu bahwa itu masih punya kamu kalau kamu gak jual sekalipun. Tapi yang terjadi apa? Mereka bilang ini yang kami dapat. Padahal gak seperti itu yang mereka dapat. Mereka dapat lebih. Kenapa mereka lakukan itu? Karena mereka pengen dapat yang lebih. Mereka dapat keuntungan yang lebih. Tuhan gak berkenan dan saat itu juga mati. Suami istri mati di hadapan Tuhan. Karena bertindak tidak jujur, tidak benar di hadapan Tuhan. Ada lagi yang namanya Esau. Cuma karena kacang merah. Dia jual hak kesulungannya. Padahal sesuatu yang penting, hak kesulungan. Esau jual, karena apa? Karena kacang merah. Belum lagi yang namanya Yudas Iskariot. Jual Yesus cuma karena 30 keping perak. Tuhannya dijual. Padahal selama 3 tahun kurang lebih bersama-sama setiap hari mengajarkan kebenaran. Tapi Yudas Iskariot seperti melalu aja semuanya itu. Dia jual Tuhannya dengan 30 keping perak. Mari jadilah orang yang kuat secara emosi. Pak, Bu, 4 hal yang saya sampaikan hari ini tentang pengendalian diri. Yang pertama adalah matikan daging. Yang pertama, mari kita matikan keinginan daging kita. Berubah jadi keinginan yang menyenangkan akan hatinya Tuhan. Yang kedua, tentang hal pengendalian diri. Jadilah surat terbuka bagi semua orang. Ketika orang melihat Kristus dalam hidup kita. Ketika orang melihat kita, orang melihat Allah ada dalam hidup kita. Yang ketiga, tentang hal pengendalian diri. Jadilah Tuan atas emosi kita. Jadilah Tuan atas emosi kita, kendalikan diri kita. Yang ketiga, mari kita belajar berkata cukup. Sebagai penutup saya mau bilang gini, John C. Maxwell pernah berkata, 7 ciri orang yang kuat secara emosi. Secara cepat saya akan bacakan. Yang pertama, orang yang kuat secara emosional adalah orang yang bersikap positif menangani emosi mereka. Yang kedua, orang yang kuat secara emosional adalah orang yang tidak membuang waktu untuk mengasihani diri sendiri. Yang ketiga, orang yang kuat secara emosional adalah orang yang tidak membiarkan orang lain mengontrol hubungan mereka. Yang keempat, orang yang kuat secara emosional adalah orang yang tidak membuang-buang energi untuk hal-hal yang tidak bisa mereka kendalikan. Yang kelima, orang yang kuat secara emosional adalah orang yang tidak terus membuat kesalahan yang sama. Yang keenam, orang yang kuat secara emosional adalah orang yang tidak membiarkan pasang surut kehidupan mengendalikan mereka. Yang ketujuh, orang yang kuat secara emosional memahami, menghargai, dan tumbuh melalui perjuangan. Amin. Tuhan ingin hidup kita maksimal dan optimal. Jadilah orang yang dapat mengendalikan diri. Karena ada begitu banyak hal-hal buruk yang terjadi ketika kita gak bisa mengendalikan diri. Tetapi ada hal-hal yang
baik dan janji-janji Allah yang akan terjadi dalam hidup kita ketika kita bisa mengendalikan diri. Jadilah orang yang dewasa dalam Tuhan. Jadilah orang yang dapat mengendalikan diri. Jika selama ini sulit untuk namanya mengendalikan diri. Jika selama ini kita sulit mengendalikan diri, mari kita mulai kembali bangun tembok. Kembali hidup intim dengan Tuhan. Supaya yang buruk tidak memasuki hidup kita. Tidak ada kata terlambat untuk sebuah perubahan. Yang ada adalah orang bebal yang selalu merasa benar. Saya akan tutup dengan pertanyaan ini. Nilai apa yang akan kita berikan bagi generasi di bawah kita? Kalau kita tidak bisa mengendalikan diri. Yang pasti ada nilai-nilai kekekalan ketika kita bisa menjadi orang yang mengendalikan diri. Kendalikan diri kita biar nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya, puji Tuhan saudara, kita sudah mendengar firman yang luar biasa. Mari kita terus belajar mempraktekannya, kita menguasai diri kita sehingga hidup kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga banyak orang datang kepada Tuhan. Saya percaya kita sudah diberkati dan kita terus menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita. Mari kita akhiri ibadah kita saat ini. Dan saya ucapkan terima kasih buat setiap yang sudah terlibat dalam terselenggaranya ibadah kita saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya jemput kita berdiri dan mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, kami mengucap syukur buat berkat Tuhan dalam ibadah yang sudah kami nikmati saat ini Tuhan. Kiranya Roh Kudus semakin bekerja dalam hidup kami. Firman-Mu memberkati dan mengubahkan hidup kami Tuhan. Mampukan kami melakukannya sesuai dengan tuntunan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dimanapun umat-Mu berada, Tuhan boleh memberkati mereka. Tuhan boleh menolong mereka, apapun keberadaan mereka. Engkaulah jawaban bagi hidup kami Tuhan. Yang sakit, Tuhan menolong menjamah dan menyembuhkan mereka semuanya. Yang mempunyai masalah, Tuhan boleh menyertai Tuhan sehingga kami mampu melakukan bagian kami dan kami semua mengetahui bahwa Engkau Allah yang luar biasa, jauh lebih besar dari setiap problem masalah kami dan di dalam Tuhan ada jalan keluar. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati umat-Mu yang bekerja, bisnis mereka Tuhan boleh memberkati, mereka yang studi Tuhan berkati studi mereka, mereka yang beraktivitas apapun berkati aktivitas mereka dan boleh menjadi berkat. Kami juga doakan buat bangsa dan negara kami, Tuhan terus menolong, memulihkan keadaan bangsa kami dan kami percaya Tuhan memberkati bangsa kami. Ya, orang-orang yang sakit Tuhan juga boleh menyembuhkannya. Mereka yang bekerja dimanapun, apapun usaha pekerjaan mereka, Tuhan boleh memberkatinya. Terima kasih Tuhan, kami nikmati hari ini, seminggu ini. Segala berkat Tuhan, kami boleh bersuka cita terus. Terima kasih Tuhan. Siapapun yang mengikuti ibadah saat ini, Tuhan memberkatinya. Dan sebelum kami akhiri ibadah saat ini, kami rindu Tuhan Yesus sendiri yang boleh memberkati kami. Oleh karena saudara kekasih, mari kita angkat tangan kita terima berkat dari Tuhan. Turunlah, terimalah berkat dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih sayang kemurahan dari Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Dan persekutuan yang indah dari kuasa Roh Kudus. Kiranya tinggal terus menyertai dan memberkati kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah dengan iman. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.